Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, teman-teman semuanya. We from the group of egg will present the result of our discussion about kerangka-kerangka kerja dan unsur-unsur pengambilan keputusan. My name is Fatan Anzari selaku moderator dan rekan saya Rahmania Fadila dan Tiara Aprilia sebagai pemateri. Selanjutnya, materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Tiara Aprilia. Kepada Tiara, disilakan. Ya, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya izin untuk berbicara pada presentasi kali ini. Yang yaitu kerangka-kerangka pengambilan keputusan. Adanya kerangka konseptual yang mantap juga sangat penting, artinya apabila terasa dan terlihat adanya tekanan untuk segera mengambil keputusan. Pada kesempatan demikian, yang mungkin diperlukan adalah ketersediaannya cukup waktu untuk digunakan untuk memikirkan secara tenang tentang hakikat masalah yang dihadapi dan faktor-faktor yang menimbulkannya, serta dampak dari berbagai alternatif yang mungkin ditempuh. Singkatnya, adanya kerangka konseptual yang mantap akan mencegah seorang mengambil keputusan bertindak tergesa-gesa, suatu tindakan yang sangat mungkin akan disesalinya kemudian. Kerangka konseptual yang mantap akan menambah keyakinan dalam diri pengambilan keputusan yang bersangkutan. Memutuskan didekati hati-hati dan dengan cara berpikir yang logis. Dengan kerangka demikian, perhatian yang lebih besar akan secara tepat tertuju pada penilaian berbagai penilaian yang tersedia beserta semua aplikasinya. Terlepas dari pendekatan yang digunakan untuk mengenali situasi problematika yang dihadapi. Sekian penyampaian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Thanks to Tiara. The next explain to discussion oleh saya sendiri. Kerangka yang lebih rumit tetapi tidak terlalu sukar untuk dipahami dan dilaksanakan melibatkan 8 langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, pemantauan keadaan. Seorang manajer bertanggung jawab untuk memantau secara terus-menerus tentang keadaan yang mempengaruhi tindakannya sebagai seorang manajer yang bersifat intern dan eksternal, terutama situasi lingkungan yang mempunyai dampak tertentu terhadap jalannya roda organisasi yang dihadapinya dan dipimpinnya. Selanjutnya, yang kedua, mendefinisikan situasi problematika yang dihadapi. Situasi problematik yang dihadapi itu diantara lain yang mencakup A. Gejala-gejala penyimpangan yang ada. Yang B. Faktor-faktor penyebab timbulnya situasi yang tidak diinginkan, baik yang sifatnya simptomatis maupun generis. Yang C. Sifat situasi problematik itu apakah termasuk kategori urgent atau penting. Yang D-nya, batas-batas situasi problematik yang hendak diatasi. Definisi situasi problematik secara tepat akan memungkinkan diambilnya langkah-langkah mengatasi secara tepat. Yang ketiga, spesifikasi sasaran yang dicapai. Perlu ditempuh adalah menjabarkan sebaik mungkin sasaran apa yang ingin dicapai dengan diambilnya satu keputusan tertentu. Hasil-hasil apa yang diinginkan
dengan diambilnya suatu keputusan tertentu, hasil-hasil yang diharapkan, penghalang yang mungkin timbul, dan risiko yang apa mungkin harus dihadapi. Yang keempat, melakukan diagnosa yang tepat. Apabila sebuah organisasi menghadapi situasi problematik yang tidak diinginkan, ia dituntut untuk melakukan diagnosa yang tepat. Mengapa situasi problematik yang tidak diinginkan itu timbul dengan berusaha mengidentifikasi faktor-faktor penyebabnya. Diperlukan kemampuan analisis agar teridentifikasi faktor-faktor penyebab itu tidak hanya tepat dan tetapi juga tuntas. Kelima, mengembangkan alternatif tindakan. Mengembangkan alternatif tindakan, jalan keluar yang mungkin ditempuh usaha untuk mencari dan menemukan untuk berbagai alternatif mengatasi situasi problematik yang dihadapi itu. Yang keenam, menetapkan metodologi dan kriteria penilaian alternatif. Metodologi dan kriteria yang digunakan tidak hanya bersifat teknis saja, akan tetapi juga harus menimbangkan faktor-faktor yang sifatnya tidak teknis. Ini berarti bahwa teori yang berbagai disiplin ilmu perlu pula dimanfaatkan. Misalnya apabila suatu perusahaan yang bergerak dalam pencarian minyak di lepas pantai ingin ikut tender yang diadakan oleh perusahaan minyak dan gas bumi nasional suatu negara, keputusan untuk turut atau tidak dalam tender demikian tidak semata-mata didasarkan atas kemampuan teknis perusahaan yang bersangkutan untuk mencari, menambang minyak dan gas bumi di lepas pantai, akan tetapi juga didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang menyangkut. Nomor 7, menentukan peringkat sasaran yang dicapai. Adanya peringkat yang tidak hanya penting dalam pembatasan jumlah alternatif yang ingin diciptakan, akan tetapi juga dalam keterbukaan melakukan pendekatan dalam usaha menemukan alternatif, dalam menemukan alternatif baru apabila alternatif yang ada dipandang kurang memadai. Yang kedelapan, keterbukaan terhadap kemungkinan adanya alternatif baru. Keterbukaan terhadap ide baru dapat ditumbuhkan dan dikembangkan dengan menggunakan berbagai teknik dan cara seperti diskusi terbuka, brainstorming, dan sebagainya. Usaha mencari alternatif baru dapat pula dilakukan dengan efektif apabila serangkaian pertanyaan dirasa perlu ditanyakan disusun dengan baik. Langkah yang dapat ditempuh dalam usaha mencari alternatif baru adalah dengan menyusun secara rapi daftar ide yang tumbuh dan berkembang dalam berbagai pertemuan. Pertemuan diskusi, rapat, dan sejenisnya. Jangan dilakukan khusus untuk maksud tersebut. Next explanation yang akan disampaikan oleh Rahmadiah Fadila. Pada Rahmania, disilakan. Moderator, selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang unsur-unsur dalam pengambilan keputusan. Agar pengambilan keputusan lebih terarah, maka perlu diketahui unsur-unsur dari pengambilan keputusan tersebut. Yang antara lainnya yaitu yang pertama, tujuan dari pengambilan keputusan. Misalnya, jika kita membeli mobil baru, maka kita harus mengetahui lebih dulu tujuannya. Biasanya tujuan yang umum adalah tujuan yang bersifat ekonomis. Unsur-unsur yang kedua yaitu identifikasi alternatif keputusan untuk memecahkan masalah. Untuk mengadakan identifikasi alternatif yang akan digunakan, perlu kiranya membuat daftar macam-macam tindakan yang memungkinkan untuk mengadakan pilihan. Unsur yang ketiga yaitu perhitungan mengenai faktor-faktor yang tidak dapat diketahui sebelumnya atau di luar jangkauan manusia. Yang dimaksud kejadian di luar jangkauan manusia adalah peristiwa yang dapat dibayangkan manusia sebelumnya. Namun manusia tidak sanggup atau kurang berdaya untuk mengatasinya. Misalnya, keputusan membeli
mobil baru, itu perlu dikaitkan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan seperti pembelian bensin, karena hal itu akan mempengaruhi terhadap penghematan bagi pemakaian kendaraan tersebut. Untuk itu, kita harus mengidentifikasi kemungkinan harga bensin nantinya akan naik sebagai peristiwa di luar jangkauan manusia. Unsur-unsur yang keempat yaitu saran atau alat untuk mengevaluasi atau mengukur hasil dari suatu pengambilan keputusan. Selanjutnya, luar jangkauan manusia itu perlu dirinci dengan menggunakan sarana atau alat untuk mengukur yang akan diperoleh atau pengeluaran yang perlu dilakukan dari setiap kombinasi alternatif keputusan dan peristiwa di luar jangkauan manusia itu. Jadi, apabila kita memiliki 3 atau 4 alternatif peristiwa di luar jangkauan manusia, maka kita perlu menetapkan di mana setiap alternatif dapat menghasilkan satu hasil yang dikaitkan dengan 4 kemungkinan peristiwa di luar jangkauan manusia. Sekian materi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Next to Rahmania. Baiklah, itu hasil presentasi kami pada hari ini. Lebih kurang kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi teman-teman semua, dan ingin teman-teman yang ingin menambahkan materi dan ingin bertanya dan memberikan kritik dan saran, silakan memberikannya di lewat e-learning, karena video ini kami kirim lewat e-learning. Jadi teman-teman yang memberikan, jadi ntar kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman lewat e-learning dan disambung juga di Zoom. Baiklah, saya selaku moderator mengucapkan mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi wa taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.